wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Lughatul hadis sudah kita bahas. Ijtanibuhu fajtanibuhu artinya ibta'idu. Ya. Kemudian faedahnya juga telah kita bahas ya. Jadinya wajib menahan dari apa yang Nabi larang dan juga wajib mengerjakan apa yang Nabi perintahkan. Dan menyelisihi para nabi itu sebab kebinasaan. Banyak pertanyaan yang tercela itu juga sebab perselisihan dan kebinasaan. Kemudian kita bahas pula beberapa kaidah bahwasannya hukum asal dalam larangan itu adalah haram selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Tidak ada dalil yang memalingkan dari haram ke makruh gitu ya. Contohnya adalah zina itu haram karena larangan dan tidak ada dalil yang membolehkan zina. Contoh lain adalah dalil yang itu larangan tapi ada yang memalingkan dari yang haram ke makruh. Seperti apa? Nabi melarang minum sambil apa? Berdiri. Tapi Nabi pernah minum dengan berdiri, maka ini termasuk pemaling dari haram ke makruh. Maka berpindah ya dari yang haram ya ke makruh. Hukum asal larangan itu kan haram. Jika ada yang memalingkan dari haram ke makruh, maka yang diambil yang makruh tersebut. Demikian pula kaidah hukum asal dalam perintah itu wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Contoh wa aqimus shalah wa aqimu as-shalah. Fa ada'uha wajibun, maka menunaikannya hukumnya wajib karena tidak ada yang memalingkan dari yang wajib ke yang sunnah. Terus contoh lain adalah sutroh ya. Sutroh untuk orang yang salat. Nabi memerintahkannya. Tapi Nabi pernah sholat tanpa sutroh. Maka perintah ini tidak bermakna wajib tapi bermakna apa? Sunnah. Kemarin sampai sini ya. Iya. Sekarang dilanjutkan bacanya dari depan Mas Muhammad Andriko. Tafadhal, silakan. Tas. Nah, ini kira-kira yang lebih pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjadi bentuk perhatian kita ketika membaca sebuah isim atau fi'il ini. Apa Mas Muhammad Andriko? Fi'il ya? Bukan isim? Fi'il. Ya, bagus. Nah, ketika sudah ketemu itu adalah fi'il, maka kemungkinan yang kedua adalah maka baca fi'il madhi atau fi'il mudhari ini, Mas Muhammad. Mudhari. Ya, kalau mudhari gimana bacanya? Bagus. Nah, gitu ya. Jadi kalau fi'il maka apa? Itu dibaca ini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau dibaca fi'il madhi memang benar tasqata gitu ya. Ikut wazan ya taf'al. Ada enggak taf'al? Taf'al adanya ya. Nah, berarti kan tasaqqata gitu ya. Nah, karena di sini ada al-wajibat. Wajibat itu mudzakkar atau muannas? Muannas ya?
berarti nanti fiilnya harus ada yang menunjukkan mu'annas. Ya kan? Al-wajibat kan mu'annas. Karena ada tak di sini ya. Nah, maka harus ada di setelahnya yang menunjukkan mu'annas. Mana yang menunjukkan mu'annas? Taskutu. Taskutu ini ada fi'il mudhari' yang ada apa? Taknya. Yang taknya ini namanya taknis. Sudah sampai belum fa'il? Sudah ya? Nah, kapan fi'il itu diberi taknis? Kapan fi'il diberi taknis? Di antaranya adalah jika fa'ilnya adalah domir mu'annas. Domir yang kembali kemana? Ke mu'annas. Gitu ya. Nah, masih ingat ya? Kapan fi'il wajib diberi taknis? Jika di antaranya fa'ilnya adalah apa? Domir mustatir yang kembali kemana? Mu'annas, isi mu'annas. Apa? Iya, taskutu dia fi'il mudhari' yang mufrad. Tidak. Kalau musana kan ada taskutoni, taskutuna, kan gitu. Ya kan? Nah, taskutoni, taskutuna, taskutna. Nah, ini secara bilangan mufrad. Nah, ya. Gitu ya, kalau al-wajibat berarti dibaca dalam bentuk fi'il. Nah, ini lebih tepat kita baca apa? Fi'il mudhari'. Gimana bacanya tadi? Bagus. Nah, lanjut. Hampir gimana? Bil ajazi. Coba dibaca dalam bentuk masdar. Nah, bagus. Masdar itu kok wazan fa'lan gitu ya. Fa'lan. Seringnya masdar itu ikut wazan apa? Fa'lan, fi'lan. Bil ajzi, fa'lan. Seringnya masdar itu huruf keduanya ditanwin, sukun. Mana huruf kedua itu? Jim. Alif lamnya jangan diikutkan ya. Nah, alif lamnya nggak diikutkan dulu. Mana huruf keduanya? Jim. Seringnya masdar itu huruf kedua diapakan? Disukun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan kan gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Berarti ini adalah ajzan. Sehingga bacanya bagaimana? Bil ajzi. Gitu ya Mas ya. Berarti kalau masdar itu seringnya yang tengah diapakan? Disukun. Ikut wazan apa? Fa'lan. Ya, bagus. Lanjut. Nah, gimana baca fi'il mudhari'nya? Dari akhoda yakhidu, yakin? Ayo. Akhoda apa? Sudah, ini sudah belum? Ada nggak? Belum ya? Ayo, akhoda apa ini Mas Muhammad? Ya, bagus. Akhoda ya khudu. Masternya apa? Akhoda ya khudu akhdan. Seringnya master itu ikut wazan apa? Fa'lan. Akhoda ya khudu akhdan. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, lanjut. Hadhil qa'idata coba dibaca sesuai dengan yang di hadis. Itu ada strip 2 toh. Dikepung strip itu adalah hadis. Coba dibaca sesuai dengan yang ada dalam hadis.
Coba. Ya. Nah, bagus. Ada tahu dalam hadis? Ya. Fa'tu minhu mastata'tum itu bukan fa'atu itu. Itu disukun ya. Fa'tu minhu mastata'tum. Hmm? Nah, fa'tu minhu mastata'tum. Ya, terus? Bagus, indah apa tadi? Nah, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ala husni al-qiraah. Al-faidatu salisa atau kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga atau dari kaidah hadis yang ketujuh ini. As-salisatu al-wajibatu al-wajibatu kenapa marfu' di sini? Ayo, kenapa marfu' di sini? Coba Bapak Iwan. Al-wajibatu kok dibaca rofa, ini kenapa ini? Kedudukannya sebagai apa ini? Biasanya kalau isim rofa di awal kalimat isim makrifat yang rofa di awal kalimat, itu namanya apa itu? Iya, bagus. Apa? Mubtada. Bagus, Masya Allah. Jadi di sini rofa atau marfu karena sebagai apa? Mubtada. Kalau ada mubtada'nya, maka harus tahu khobarnya. Ini karena gandengan. Kemana-mana mubtada' khobar itu iya sepaket, berbarengan, gandengan, gitu ya. Nah, kalau ada mubtada, maka berusaha untuk tahu khobarnya. Mana khobarnya ini? Bapak Zainal. Sudah ketemu mubtada, berarti mana ini khobarnya? Dibantu. Coba dibantu.
Bapak Kristanto. Jumlah fi'liyah yang mana? Bagus. Barakallahu fiik. Ternyata khobarnya ya yang setelahnya itu. Karena mubtada khobar itu satu paket, satu pasangan yang memang kadang setelahnya. Tapi nggak mesti ya. Nggak mesti setelahnya mubtada itu nggak mesti apa khobar. Kadang khobar itu jauh gitu. Tapi ini kebetulan pas setelah mubtada langsung apa di sini? Khobarnya. Khobarnya berupa apa ini? Jumlah fi'liyah, karena taskutu itu adalah fi'il. Kenapa kok jumlah fi'liyah? Karena setiap fi'il mengandung apa? Fa'ilnya. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fi'il digabungkan dengan fa'il namanya apa? Jumlah fi'liyah. Kalau ditanya, jumlah fi'liyah itu tersusun dari apa? Kalau jumlah ismiyah kan tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah tersusun dari apa? Mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah tersusun dari apa? Fi'il dan fa'il. Taskutu ini adalah fi'il sekaligus ada fa'ilnya. Ayo ini pertanyaannya adalah mana fa'il dari taskutu? Ya, mana fa'il dari taskutu? Mas Arif. Ya. Mana fa'ilnya ini? Takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Ayo, kalau taskutu berarti domir mustatir. Takdiruhu apa? Huwa. Kalau taskutu itu kan ada tak taknisnya. Kalau ada tak taknisnya berarti takdiruhu iya. Kan mu'annas fa'ilnya. Gitu ya. Berarti kalau kalau ada tak taknisnya berarti apa? Taskutu ya, takdiruhu ya. Kalau takdiruhu itu yaskutu. Yaskutu itu baru takdiruhu huwa. Sedangkan taskutu takdiruhu apa? Iya. Kembalinya kemana ini Mas Arif? Iya, bagus. Kembali ke al-wajibat. Hiya itu kan kembali ke mu'annas. Al-wajibat mu'annas ya? Mu'annas. Al-wajibat. Jadi pas. Taskutu fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu hiya. Kembali ke mana? Al-wajibat. Iya, nggak bisa. Bisa. Kembali kepada keseluruhan isim. Kan itu bukan domir dia. Bukan domir dia ya. Tapi iya. Iya. Tadi akhir sebuah isim kan gitu.
Al-wajibatu tasqutu bil ajzi. Bil ajzi ini ada ajzi adalah i'rabnya jar. Kenapa i'rabnya jar di sini? Karena didahului apa? Huruf jar bi. Masya Allah, mumtaz. Sehingga bila ajzi. Sedangkan kalau kita terjemahkan seperti ini, wah. Al-wajibatu. Jamak kan ini ya? Jamak. Berarti apa? Kewajiban. Itu adalah taskutu dari fi'il madinya apa? Saqata yaskutu. Coba masdarnya apa ini? Mas Irfan. Sakton. Ya. Padahal. Saqata yaskutu sakton. Sahih? Mas Ikhwan? Iya, bagus. Sukuton. Nah, saqata yaskutu sukuton. Seperti dakhala yadkhulu duhulan, kharaja yakhruju khurujan. Sukut. Ya, sukut. Ya, bagus. Karena memang kalau enggak sakton ya sukuton gitu ya. Nah, kalau enggak fa'lan fulan, bagus. Al-wajibatu tasqutu. Jadi kewajiban itu gugur. Ya. Saqata yasqutu itu kan gugur atau jatuh. Ya. Jadi kalau kita bilang saqata Zaidun berarti apa? Zaid jatuh. Ya, saqata Zaidun berarti telah jatuh siapa? Zaid. Jangan telah gugur Zaid ya. Gugur itu tufiya. Jadi al-wajibatu tasqutu, kewajiban itu gugur. Tasqutu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Kembali ke mana? Al-wajibat. Bagus. Al-wajibatu tasqutu bil ajzi. Di sini adalah bil ajzi. Jer. Kenapa jer? Tidak huruf jer bi. Apa arti ajzi? Kewajiban itu gugur dengan apa? Dengan kelemahan, dengan ketidakmampuan. Berarti nek ra mampu ya ora wajib. Kan gitu ya? Sesuatu itu ya nek ora mampu ya ora wajib. Pak Zainal paham nggih? Nek ra mampu ki ya ora wajib itu nggih. Bahasa Jawa pun lancar nggih? Insyaallah. Sudah di Jawa 10 tahun nggih. Lebih nggih? Bro? Baru 13 tahun nggih. Oh, Masya Allah. 30 tahun? 40 ya? Oh, Masya Allah. Berarti dah lancar ini. Iya, Masya Allah. Itu ya, jadi nek rawa mampu ya gugur. Kewajiban itu gugur jika tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Coba bil ajzi. Ini apa fi'il madinya? Apa fi'il madinya? Bapak
Agus? Apa fi'il madhi dan fi'il mudhoreknya? Masdarnya sudah ketemu ya? Ajzana. Kalau sudah ketemu masdar, maka apa fi'il madhinya? Dibantu. Coba dibantu Mas Guntur Aji Setiawan. Apa fi'il madhi dan fi'il mudhoreknya? Ya ketemu? Fi'il madhinya apa? Belum ya? Dibantu mungkin, dibantu coba Mas Muhammad Andriko. Apa fi'il madhi dan fi'il mudhoreknya? Bisa ya insya Allah mengembalikan masdar kemana? Kembali dua ke belakang lah gitu. Ya ada masdar toh? Flashback, jadi dua ke belakang gitu. Madhi dan mudhorek. Kan kalau mentasrif kan madhi dulu, mudhorek, baru masdar. Apa? Ajaza ya'jizu. Ajaza ya'jizu. Sahih Mas Ikhwan? Ajaza ya'jizu. Apakah benar? Sahih ya Pak Gus ya? Iya, sahih. Ajaza ya'jizu. Itu artinya apa? Lemah. Tidak mampu. Ajaza ya'jizu artinya tidak mampu, lemah. Sehingga kalau ada rajulun ajuz, artinya apa? Rajulun ajuz. Seorang yang sangat lemah. Berarti apa? Iya, wong tua. Rajulun ajuz itu adalah apa? Seorang laki-laki yang sudah tua. Rajulun ajuz. Ajuz itu mbah. Mbah Hisan. Kalau ajuz itu ya kakek, ya sudah dari kakek. Jadi kita kalau kita mengatakan apa ra'aitu rajulan ajuzan itu berarti mbah-mbah. Kita lihat apa? Mbah-mbah itu rajulan ajuzan. Kalau imra'atul ajuzah nenek gitu ya, ajuz. Ya karena sudah lemah, fisiknya lemah. Ya, fisiknya sudah apa? Sudah lemah karena sudah mulai apa namanya melemah dimakan apa? Dimakan rayap. Dimakan usia. Ya, sudah mulai melemah dimakan usia. Sudah mulai rapuh gitu ya. Ya yang ini ki lele. Wis balung tua maklum ya le ngono gitu. Gitu kalau orang tua nasihati ya. Balung apa? Balung tua. Berarti nek balung tua itu masih bisa disambung ya? Masih bisa ya? Nah. Ini. Jadi al-wajibatu tasqutu bil ajzi, kewajiban itu gugur, otomatis gugur ya jika tidak mampu atau lemah. Ya. Na'khudhu, nah ini kita baca apa ini? Ada na, didahului na. Kalau didahului nun berarti apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Mudhari' ada nunnya. Karena kalau fi'il madhi itu akhoda saja. Akhoda ya khudu. Na'khudhu. Coba. Na'khudhu ini kan fi'il mudhari' ya. Yang fi'il madhinya apa? Akhoda.
Apa masdarnya ini? Bapak Trisarihono. Ya, bagus. Akhoda. Masdarnya apa tadi? Akhodan. Akhoda ya khudu apa? Akhodan. Sahih Bapak Iwan? Akhoda ya khudu akhodan. Setuju nggak? Atau ada jawaban yang lain? Setuju. Nah, alhamdulillah. Setuju ya. Setuju. Ya, karena Bapak Iwan bingung mau jawab apa ini. Ayo Bapak Iwan, selain akhodan apa ini? Terus akhodan. Akhod. Masya Allah, bagus. Berarti nggak bingung ini ya. Ya bagus. Akhoda ya khudu apa? Akhdan. Ya tadi paling banyak itu ikut wazan apa? Fa'lan. Ya, huruf kedua disukun. Masdar. Itu paling banyak masdar itu huruf kedua diapakan? Disukun biar tenang itu ya. Disukun biar tenang. Berarti akhoda ya'khudu akhdan. Na'khudu hadhil qaidah. Coba. Na'khudu ini fi'il apa ya ikhwah? Fi'il apa? Mudhari'. Bagus. Fi'il apa? Mudhari'. Dari akhoda ya'khudu. Ini fi'il mudhari'. Setiap fi'il pasti ada apa? Fa'ilnya. Coba. Mana fa'ilnya ini? Mana fa'ilnya na'khudu? Mas Arif Nugroho. Domir? Domir nahnu. Ya. Domir nahnu. Domir nahnunya mana? Nunnya itu ya. Berarti kelihatan domirnya ya. Domir nahnu. Yang non ini ya. Yakin? Yakin. Domir nahnu. Karena ada nah. Sahih Bapak Kristanto? Domir nahnu yang nunnya itu fa'ilnya. Domir mustatir. Berarti domirnya tersembunyi ya? Gak kelihatan nih? Nah, domir mustatir berarti harus takdirnya. Takdirnya apa? Takdiruhu apa? Kan tadi ada domir mustatir, takdiruhu huwa. Domir mustatir, takdiruhu hiya. Domir mustatir, takdiruhu apa cuma dua ini atau yang ada yang lain? Ayo, ada yang lain. Takdiruhu apa ini? Bapak Kristanto. Kalau dia, ya, kami ya. Berarti domir mustatir, takdiruhu nahnu. Iya, bagus. Domir mustatir takdiruhu apa? Nahnu. Jadi nggak boleh langsung ya Mas Arif ya, nggak boleh langsung domir nahnu. Ya nggak tertulis itu. Itu bukan anu, itu bukan domir. Nah, non di sini bukan domir, tapi dia huruf mudhoro'ah namanya. Huruf yang mengawali apa? Mudhari', ya gitu. Contoh lagi kalau nanti ada namanya yaf'ulu ya. Ya khudulah gitu, ya khudu. Mana fa'ilnya? Ya, salah. Tak khudu, mana fa'ilnya? Tak, salah. Karena itu bukan domir. Namanya huruf apa? Mudhoro'ah. Huruf-huruf yang mengawali fi'il apa? Mudhari'. Ada berapa? 4. Kalau disingkat jadi apa? Anita. Anita. Alif, nun, ya, ta. Anita. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Gitu ya. Jadi
Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu apa? Nahnu. Ya. Nanti kalau akhudu gimana akhudu? Dhamir mustatir, takdiruhu ana. Ta'khudu dhamir mustatir, takdiruhu hiya atau anta. Nah, bisa dua. Ta'khudu itu bisa dhamir mustatir takdiruhu hiya, tergantung sebelumnya ya. Atau dhamir mustatir takdiruhu anta. Nah, gitu bagus. Gitu ya, na'khudu mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Bagus, Masya Allah. Baik. Na'khudu hadhil qaidah. Coba hadhihi di sini apa i'rab dan kedudukannya? Apa i'rab dan kedudukannya ini, Mas Guntur? Na'khudu hadhihi. Dibantu coba Mas Irfan. Fi mahali nasbin. Kenapa kok fi mahali nasbin? Maf'ulun bi. Maf'ulun apa? Maf'ulun bi. Dari mana? Dari na'khudu. Iya, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini ya kaedahnya apa? Ada fi'il, fa'il, kemudian apa? Maf'ulun bi. Masya Allah. Bagus. Fi'il, fa'il, dan apa? Maf'ulun bi. Bagus. Jadi fi'il, fa'il, dan maf'ulun bi. Lagi ya, hadi apa? Fi mahalli nasbin. Kenapa pakai fi mahalli? Kok nggak langsung nasab? Karena isim mabni. Jadi meng-i'rab isim mabni itu pakai apa? Fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Nggak boleh langsung nasab, tapi pakai fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia adalah isim apa? Sing mabni. Bagus, Masya Allah. Coba. Terus al-qaidah. Nah, ini al-qaidah ini i'rabnya apa ini?
i'rab dan kedudukannya apa ini coba? Mas Muhammad Andriko. Ya ketemu? Coba dibantu. Bapak Tri Sarihono. Maf'ul mutlak. Kenapa kok bisa maf'ul mutlak? Mas Masdar nasab. Kaidah masdar yakin? Masdar dia? Oh, masdar nasab ya? Fiilnya mana nih? Disebut ya? Ya disebut. Coba Mas Arif Nugroho. Apa ini ala kaidah ini i'rabnya? Kenapa nasab? Maf'ul mutlak ya, sama ya. Coba Mas Guntur Aji. Kemarin kaedahnya sudah kita sebutkan. Coba digunakan kaedahnya. Hal. Sebagai apa? Halnya. Soalnya Bapak Iwan. Coba Bapak Kristanto. Apa? Badal. Kenapa kok milih badal Bapak? Kaedahnya apa ini? Bagus. Kaedahnya gimana? Kenapa kok milih badal? Pengganti dari apa? Hadihi. Pengganti dari apa? Hadihi.
Soalnya Bapak Agus? Saya, kenapa kok badal? Kaidahnya apa kemarin? Tadi Bapak Kris kalian ya, karena pengganti hadihi ya. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri badal itu. Kemarin sudah kita sebutkan ya ciri-cirinya ya. Masih ingat nggak? Mas Ikhwan, kaidahnya apa kemarin? Nah, itu kaidahnya. Isim makrifat jatuh setelah apa? Isyarah. Itu sebagai apa? Badalnya. Isim isyarah ya jatuh apa? Setelah isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan ya, Ikhwan? Jelas, Sam? Badal itu yang membadali. Sedangkan yang dibadali mana? Hadihinya. Ya, ini bisa diana ya. Jadi kita lihat di sini. Maka apa? Bisa kita pahami bahwasannya badal itu ciri-cirinya adalah isim makrifat jatuh setelah apa? Isyarah. Sehingga kita baca na'khudu ya hadhil qaidata. Ya na'khudu hadhil qaidata. Na'khudu hadhil qaidata. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sabda Nabi? Fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Ini masih ingat ya? Fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu ini namanya fi'il apa? Fi'il amr, gitu ya. Fi'il amr. Apa fi'il madinya?
Mas Arif. Yo, faktu apa fi'il madinya? Ata, terus yakti, masternya. Halo, ata, yakti, masternya apa ini? Bapak Iwan. Ata, yakti. Mas Guntur. Mas Irfan. Masternya? Ata, yakti. I, iktaan. Ata, yakti apa? Iktaan. Sohai Bapak Trisaryono. Apa masternya? Itayatan. Sohai Mas Muhammad. Mas Ikhwan? Ah, bagus. Masternya adalah ityanan. Ata yakti ityanan. Gitu ya. Ityanan. Ata yakti ityanan. Bagus. Faktu di sini adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada apa? Fa'ilnya. Mana fa'ilnya ini? Bapak Zainal Abidin. Faktu mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya ini? Dari faktu. Dibantu Bapak Iwan. Setiap fi'il kan ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya ini? Coba Mas Muhammad. Apa? Domir hu. Domir apa? Domir hu. Mana domir hu-nya? Oh, minhu. Fa'ilnya domir hu ya. Minhu di sini. Sahih. Mas Arif. Fa'ilnya belum ketemu. Ya. Dibantu Bapak Tri. Takdiruhu. Takdiruhu apa? Hum. Sahih. Bapak Kristanto. Fa'ilnya mana ini? Dhamir mustatir, takdiruhu apa? Antum. Sahih? Sahih ini. Sahih Bapak Agus? Sahih ya? Dhamir mustatir, takdiruhu apa? Antum. Sahih Mas Irfan? Yang sahih? Dhamir mustatir, takdiruhu ana. Faktu. Mas Ikhwan, mana yang benar dari jawaban tadi? Dhamir mustatir takdiru apa? Antum. Sahih? Saya? So, yakin? Salah. Ini bukan dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir bukan. Coba dibuka tuh, nggak ada fi'il amr itu yang dhamir mustatir itu hanya untuk dhamir anta. Wawu ini udah kelihatan. Wawul jamaah. Iya, kan udah jelas itu kelihatan kan ya. Apa?
Iya, bukan mustatir dia. Kelihatan. Yang mustatir pada fi'il amr itu hanya dhamir anta. Idrib gitu ya. Wawu jamaah di sini. Fa'ilnya mana? Wawu di sini. Fa tuh kan kelihatan. Nih, setiap fi'il pasti ada apa? Fa'ilnya. Nanti kalau diganti fa'tia gitu gimana? Fa'tia, mana fa'ilnya? Alif. Alif. Fa'tina. Fa'tina. Ya akhwat, fa'tina. Nun niswah. Nun niswah. Gitu ya, nun niswah. Fa'tu minhu, maka kerjakanlah darinya mastata'tum. Mastata'tum. Nah, kan fa'il sudah toh? Fa'il sudah ya? Fa'il itu kalau ada wawu jamaah ya wawu jamaah. Ada aliful isnan ya aliful isnan. Nun niswah. Coba ini dilancarkan yang ini tasrif lughawi. Harusnya dihadalukan itu. Nanti usul sama ustadznya, Ustadz, tasrif lughawi kata Ustadz Hanif suruh diawalkan atau didahulukan gitu. Oh, udah ada masalah saya. Udah bentar lagi. Ini penting untuk mengetahui fa'il. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Fa'tu minhu mastata'tum. Coba, ma di sini ma apa? Mas Muhammad. Madama. Ma di sini adalah apa? Madama. Sahih Bapak Tri? Madama. Manafi. Madama manafi. Mas Arif. Mana yang benar ini? Manafi. Sahih Mas Guntur Aji? Dibantu Bapak Iwan? Bapak Kristanto? Fa'tu minhu mastata'tum. Bapak Zainal? Mas Irfan? Ma mausul. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan apa yang kalian mampu. Kan terjemahannya apa? Nah, masa nafi ya? Masa nafi berarti kerjakanlah yang tidak kalian mampu gitu ya. Kerjakanlah yang tidak kalian mampu kalau nafi. Ini ma mausul, kerjakan ada apa yang kalian mampu. Sekarang apa i'rab dan kedudukannya? Yang jelas dia kan isim mabni ya. Pakai apa? Fi mahali. Ini fi mahali raf'in apa fi mahali nasbin atau fi mahali jarrin? Mas Muhammad. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin
atau fi mahalli jarrin. Coba Bapak Kris sebagai dari iya bagus, masya Allah. Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Dari mana? Faktu. Apa tadi kaidahnya? Ada fi'il, ada fa'il, ada apa? Maf'ul bih. Itu terutama fi'ilnya muta'addi. Pokoknya jangan lepas dari apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il apa? Maf'ul bih. Itu ya. Kerjakanlah apa yang kalian mampu. Misal al-qiyamu fis sholati. Contohnya apa? Yang wajib itu berdiri dalam sholat. Al-qiyamu fis sholati. Berdiri dalam sholat. Lakin akan tetapi yaskutu gugur. Jadi kewajiban berdiri dalam sholat itu gugur. Al-qiyamu fis sholati. Jadi diantara kewajiban itu adalah berdiri dalam sholat. Lakin akan tetapi yaskutu gugur kewajiban tersebut. Kapan? Ingdal ajzi, ketika lemah, ketika tidak mampu. Ya, ketika apa? Ketika tidak mampu. Ya. Al-qiyamu fis sholati. Contoh yang wajib apa? Berdiri dalam sholat. Lakin akan tetapi yaskutu gugur ingdal ajzi, ketika tidak mampu. Al-qiyam di sini adalah kalau dalam tasrif masuk apa dia? Masdar. Fi'il madinya apa? Ayo, fi'il madinya apa ini Bapak Agus? Apa? Iya, masdar fi'il madi adalah qoma yaqumu. Qoma yaqumu. Baik, sampai sini ya wah materi kita. Kita istirahat dulu. Gimana? Seru kan ya? Seru apa? Ya, dinikmati ya mengi'rab. Nanti lama-lama bisa kok. Lama-lama udah terbiasa. Pokoknya jadikan i'rab itu makanan sehari-hari ya. Sehari-hari kita biar nanti bisa membaca dengan baik gitu. Tapi kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.